Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Isma Afifah. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari materi kelompok 11, yaitu penulisan laporan penelitian. Terdapat beberapa sebab yang akan saya review. Yang pertama, pengertian laporan penelitian. Yang kedua, pedoman penulisan laporan penelitian. Yang ketiga, sistematika penulisan laporan penelitian. Dan yang keempat, penulisan laporan penelitian. Yang pertama, pengertian laporan. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jenis, disusun menurut metode penelitian dan sistematika tertentu dengan bahasa yang luas. Pada hakikatnya, suatu laporan harus berisi 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan, dan kepada siapa laporan diberikan. Yang kedua, pedoman penulisan laporan penelitian. Yang pertama, dilihat dari jenis dan ukuran kertas. Naskah kertasnya diketik pada kertas HVS 80 gram dengan ukuran A4 dan tidak bolak-balik. Untuk sampul di soft cover berwarna putih. Tulisan yang tercetak pada sampul dapat dilihat pada lampiran. Dalam dilihat dari pengetikannya, jenis huruf yang digunakan. Yang pertama, naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman dengan font 12 dan seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. Yang kedua, untuk tujuan tertentu seperti kata asing dengan penekanan dapat ditulis dengan huruf miring. Kemudian jarak baris. Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi, kecuali judul tabel atau gambar yang lebih dari 1 baris. Dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Jarak antara judul bab dengan subjudul bab dibuat 3 spasi. Jarak antara akhir alinea dengan anak subjudul bab dibuat 3 spasi. Batas tepi. Batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas. Diatur sebagai berikut: tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi bawah 3 cm, dan tepi kanan 3 cm. Kemudian alinea baru. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan ke-7 dari batas tepi kiri. Penulisan bab dan subbab. Judul bab, subbab, judul bab, subjudul bab, anak subjudul bab. Judul bab ditulis dengan huruf besar atau kapital semua dan diatur supaya simetris di tengah tanpa diakhiri dengan titik. Sedangkan nomor bab ditulis sebelum judul bab diatur simetris di tengah. Yang kedua, subjudul bab didahului dengan nomor subjudul bab diketik mulai dari tepi kiri. Selanjutnya, semua kata didahului dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan diakhiri tanpa titik. Kalimat pertama, sesudah subjudul bab dimulai dengan alinea baru diketik mulai dari ketukan ke-7. Anak subjudul bab didahului dengan nomor anak subjudul bab diketik nilai pada ketukan ke-6 dari batas kiri. Hanya kata pertama yang didahului dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa titik. Yang kedua, perincian ke bawah. Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perinciannya. Yang ketiga, letak simetris. Pengetikan judul bab, judul gambar, judul tabel, dan daftarnya persamaan atau rumus diletakkan simetris di tengah. Artinya jarak kiri dan kanan sama. Penomoran. Bagian ini dibagi menjadi penomoran halaman, bab, subbab, anak subbab, tabel, gambar, dan persamaan atau rumus. Kemudian penomoran bab, subbab, dan anak subbab. Penomoran yang digunakan adalah penomoran dengan angka Romawi. Yang ketiga, sistematika laporan penelitian. Agar laporan yang akan disampaikan kepada atasan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka laporan harus disusun secara tepat. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh dalam membuat laporan. Yang pertama, menganalisis masalah. Yang kedua, merencanakan penanganan masalah. Yang ketiga, menyelidiki masalah. Yang keempat, menyusun produk. Dan yang terakhir, membenahi dan menyiapkan produk. Yang keempat, penulisan laporan penelitian. Ini diambil dari contoh laporan penelitian kualitatif. Pertama, ada halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian bab 1 yaitu pendahuluan.
di mana ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. Kemudian, bab 2, landasan teori atau studi kepustakaan, yang berisi pendidikan dan tenaga kerja, profil pekerjaan, dan kompetensi tenaga kerja. Bab ketiga, metodologi penelitian, yang berisi alasan menggunakan metode kualitatif, tempat penelitian, sampel, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data. Dan bab yang keempat, tentang temuan penelitian dan pembahasan, yang berisi temuan penelitian. Dari temuan penelitian ini ada beberapa hal. Yang pertama, gambaran umum objek yang diteliti, struktur pendidikan tenaga kerja industri, profil pekerja industri, dan sebanyak lainnya. Kemudian pada pembahasan berisi struktur, perubahan profil pekerjaan, perubahan kompetensi tenaga kerja. Dan bab yang kelima, kesimpulan dan saran. Kemudian setelah kesimpulan dan saran ada daftar pustaka dan juga lampiran. Sekian hasil review saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.